Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama atau berjumpa lagi dengan Koreindo Tani atau Koreindo Cabe di Hortikultura. Ya, saya lanjutkan dari pertanyaan teman-teman di YouTube ya, di channel YouTube saya, bahwasanya banyak yang bertanya ini itu. Saya sulit ya untuk menjawabnya karena memang kalau di hortikultura itu semua aspek harus dipenuhi ya. Artinya dari tanah, dari unsur mikrobanya, dari unsur pupuknya, kemudian dari benihnya, kemudian dari pestisidanya, kemudian lagi dosisnya, kemudian intervalnya. Nah itu kan membutuhkan yang sedikit rumit ya. Jadi kan kita nggak bisa samakan dengan pertanian yang lain dari hortikultura ya. Maksudnya bukan berarti merendahkan tanaman yang lain, misalnya seperti jagung dan padi itu kan tanaman yang tidak membutuhkan perawatan ekstra, artinya tidak seperti hortikultura begitu. Makanya kan kalau udah di ranah hortikultura tentunya kan kita harus ekstra, baik secara keilmuan kita belajar sama-sama ya, baik secara ketekunan dan juga tentunya permodalan. Makanya kan hasil panen hortikultura tentunya berbeda ya, yaitu yang membuat mahal ya karena itunya, semua aspeknya memang berbeda. Makanya kalau cabai yang teriak cabai mahal ya harusnya melihat seberapa sulitnya merawat tanaman hortikultura begitu. Nah kemudian sedikit informasi bahwa ketika transisi musim biasanya harga bagus karena memang di musim 3 bulan sebelumnya, musim kemarau kan memang jarang sekali yang menanam atau hanya segelintir orang yang mempunyai, artinya akomodasi yang memadai ya, terutama dari air. Jadi kalau misalnya sekarang harganya bagus itu harusnya wajar, tetapi kok sekarang masih belum stabil karena memang saya kira menurut dari informasi dari teman-teman senior di grup, kemungkinan ada permainan politik karena tentu pemerintah kan tidak mau diserang secara dari masyarakat ketika bahan pokok mahal, salah satunya juga di cabai ini. Jadi ketika diserang tentunya kan menjadi masalah buat pemerintah, maka biasanya dari pemerintah ya melakukan impor gitu secara diam-diam, yang akhirnya berimbas barang di pasaran ya menumpuk. Tadi pada hakikatnya harusnya kan untuk bulan-bulan seperti ini harga di pasaran seharusnya itu stabil gitu. Karena memang secara survei dari para senior di grup kan memang untuk tingkat kepanenan di bulan Oktober ini 2024 atau mungkin bulan depan itu harusnya sudah langka ya, karena memang hanya beberapa kota yang melakukan panen raya gitu, terutama mungkin di daerah Batubara, Sumatera Utara yang masih besar di sana. Kalau untuk wilayah Jawa sendiri itu sebenarnya masih langka, hanya paling di pesisir di daerah Kulon Progo sana gitu kan. Kalau untuk Jawa Timur masih didominasi dengan rawitnya kan. Jadi untuk keriting sebenarnya cabai merah keriting ini harusnya sudah stabil, namun ya entahlah pemerintah ya, kita terkadang kalau sudah berbenturan dengan pemerintah kan kita nggak bisa ya, istilahnya kita ngikut aja lah begitu. Tapi saya kira mungkin bulan depan sudah mulai stabil karena memang kelangkaannya yang sudah mulai terlihat gitu. Jika belum stabil berarti di situ ada permainan
di politik dan mungkin pedagang. Ya saya kira mungkin demikian lah. Kembali ke Holti gitu ya. Jadi sekarang umur tanaman saya itu sudah menginjak 65 HST. Artinya kan sudah masuk pertengahan masa generatif. Untuk pemupukan saya masih di NPK, namun sudah saya kuatkan dengan KCL untuk menambah kandungan kalium, kemudian dari kalsium tentunya saya juga tambah karena untuk mencegah kerontokan, walaupun juga sedikit ada beberapa kerontokan bunga karena memang saya sedikit telat ya untuk penyiraman ya, karena cuacanya begitu ekstrim, kemudian telat, akhirnya kan sedikit stres tanaman seperti itu. Dan kemudian saya tambah dengan POC, masih dari pemupukan ya. Kemudian saya juga tambah dengan Nitrobacteria ya untuk penguraian lebih cepatnya di dalam tanah dan meninggikan pH tanah. Seperti itu. Untuk pestisida, fungi sudah masuk tipis-tipis dari bahan aktif. Saya nyebutnya bahan aktif saja ya, saya nggak mau nyebut merek ya, takutnya disangka promosi. Dari bahan aktif Mancozeb saya masih masukkan tipis dengan dosis rendah. Kemudian untuk fungisidanya, untuk inseknya lah, ini memang sedikit saya masukin dosis rada tinggi karena memang banyak sekali gangguan dari insek-insekan ya, seperti hama trip seperti ini di tunas, kemudian lalat buah udah mulai ada gitu kan, ulat juga udah mulai ada. Makanya kan saya masukkan untuk trip masih di abamectin, zearolin dengan imidacloprid dan juga acetamiprid. Kemudian untuk ulat saya rolling dari bahan aktif metomil dengan emamectin benzoat. Kemudian untuk lalat buah saya rolling dari bahan aktif dimetoat dengan bahan aktif Parfenovos. Kalau merek terserah lah ya, saya nggak mau nyebut merek ini, jadi silahkan dari teman-teman pilih sendiri dari bahan aktif tersebut dengan merek yang sudah dijelaskan. Ya tentunya dengan merek-merek yang sudah ternama seperti PT Bayer Indonesia atau PT Syngenta, PT FMC. Itu kan merek-merek ternama di pertanian. Tentu biasanya dari produk-produk itu atau mungkin dari DGW itu ya sudah lumayan harganya ya. Kalau yang masih di bawahnya, yang sedang ya mungkin dari PT Biotis itu masih di bawahnya lagi, namun lumayan. Karena banyak sekali juga sekarang dari produsen itu merek-merek dan PT-PT baru ya, tentunya ya 1-2 saya coba gitu kan dengan untuk perbandingan dengan bahan aktif yang sama dengan produk PT yang sudah ternama gitu, seperti itu. Itu pasti kalau yang baru pasti harganya pasti lebih miring dan kualitasnya kan kita juga belum tahu gitu, kita masih 1-2 kita coba lah seperti itu. Ya demikian ya dari saya Koreindo Cabe untuk sementara seperti itu. Untuk pengocoran dan penyiraman ini kemungkinan interval saya dekatkan ya, karena memang ini sangat sekali membutuhkan nutrisi untuk fase generatif ini ya, karena memang kemarin sempat stres kekurangan air, jadi air saya terus hampir setiap hari. Kemudian pengocoran juga saya rapatkan, penyebaran juga sama gitu, jadi di fase ini lumayan sedikit ekstra untuk harapannya ya kita bisa maksimal lah. Sementara untuk rumput kita jangan tanya dulu ya, karena ini kan masih belum jadi hujannya, jadi memang saya sengaja pertahankan untuk mempertahankan kadar air yang ada di dalam tanah, karena kan harapannya air-air yang ada di akar-akar rumput itu bisa ikut membantu pendinginan terhadap suhu panas yang ada sekarang. Kemungkinan nanti ya tidak kemungkinan, biasanya nanti kalau setelah hujannya sudah jadi, curah hujannya tinggi, akan saya bersihkan dengan herbisida supaya nanti juga tidak terlalu
menahan air terlalu banyak, nanti di parit juga akan jadi masalah baru nanti ya. Kalau udah musim hujannya sudah mulai jadi gitu, rumputnya masih banyak juga masalah, jadi air kan tidak lancar. Makanya biasanya saya bersihkan dengan herbisida. Ya, saya kira demikian dari Korendo Tani, Banyumas, Jawa Tengah. Kami berada. Salam satu cangkul, salam pejuang pangan Indonesia. Sejahtera seluruh pejuang pangan Indonesia.